Salam sinergi, Bapak Ibu. Di video sebelumnya sudah dibuka tentang video presentation skill, tantangan-tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi ketika mau memulai sebuah presentasi. Dan kita tahu tujuan presentasi untuk apa. Nah, pada video kali ini yang kedua yaitu tentang jenis-jenis presentasi apa saja. Dan mengapa kita penting untuk mengetahui jenis-jenis presentasi? Karena beda-beda jenis presentasi atau bicara di depan umum, kita mengenalnya dengan public speaking, dan ada macam-macam. Yang membedakan adalah berbeda jenis, berbeda juga metodologi, gaya, tata bahasa, gesture. Nah, kita jadi belajar, jadi tahu. Kalau kita mau presentasi apa? Kita mau bicara di depan orang dalam tujuan apa? Karena berbeda tujuan, berbeda gaya, berbeda kata bahasa, dan juga berbeda apa yang ada di dalam isi kepala kita. Ada jenis-jenis presentasi, kita namakan jenis-jenis saja ya. Jenis-jenis presentasi teh apa saja. Bapak Ibu boleh disambil di kolom komentar ataupun sambil nebak-nebak dengan teman-teman sekarang, misalnya apa coba jenis-jenis presentasi. Nah, saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah misalnya presentasi untuk memberikan motivasi. Pernah dengar Bapak Ibu? Ada namanya motivasi. Presentasi ketika kita motivasi itu biasanya membangkitkan orang-orang untuk rasa. Jadi dia ngambil dari rasa. Biasanya dampaknya dari termotivasi adalah hadirnya semangat, hadirnya sesuatu yang menggerakkan. Boleh jadi ketika saya berbicara di depan Bapak Ibu, menggerakkan Bapak Ibu untuk jadi termotivasi untuk belajar presentasi. Nah, itu adanya di sini biasanya, dirasa. Ada juga yang kedua yaitu inspirasi. Pak Pur, bedanya inspirasi sama motivasi apa sih? Inspirasi biasanya setrumannya itu, kilatan-kilatannya itu ada di pikiran, di mind kita. Sehingga, oh saya ada ide, nah itu inspirasi tuh. Kalau motivasi tadi apa? Sesuatu yang menggerakkan kita dalam dada, menghujam di dalam dada-dada kita untuk berubah atau untuk action. Kalau inspirasi biasanya itu adalah mengundang kita untuk menghadirkan ide-ide gagasan kita. Oh, kalau begitu saya kepikiran untuk membuat usaha ini seperti ini. Oh, kalau begitu strateginya adalah seperti ini. Nah, hal-hal tersebut tuh sangat berbeda. Maka cara penyampaiannya pun berbeda. Motivasi biasanya langsung menggebrak dengan energi yang luar biasa. Inspirasi biasanya dia memunculkan tentang riset, tentang sesuatu pengetahuan di belakangnya, tentang benefit, manfaat, dan segala macamnya untuk mendapatkan inspirasi. Atau kisah-kisah story biasanya mengandung kisah inspirational story biasanya. Yang ketiga, ada apa lagi ya? Misalnya presentasi yang informatif. Nah, ini yang paling sering kita dapatkan. Kalau lecture, kuliah, kita dapat sesuatu yang informasi. Informasi ini belum tentu menggerakkan motivasi. Belum tentu juga menjadi inspirasi. Karena informasi hanyalah sekadar bisa jadi untuk menambah pengetahuan kita. Bisa jadi untuk menambah kewaspadaan kita ketika informasinya tentang, misalkan tentang informasi bahayanya COVID, bahayanya tidak menggunakan masker, itu informatif. Sehingga kita menjadi aware, waspada. Atau menjadi sesuatu pengingat buat kita. Yang keempat, apalagi presentasi terkait dengan, nah ini yang mau kita bahas, tentang prospek atau peluang usaha. Nah, kalau di dunia bisnis, Bapak Ibu bisa searching di Google, ejaannya pitching. Betul tidak ya? Mudah-mudahan betul ya. Pitching ini adalah sesuatu presentasi yang diperuntukkan bagi mitra untuk berkolaborasi. Kalau di perusahaan-perusahaan rintisan atau perusahaan startup biasanya pakai pitching untuk mendapatkan investasi. Biasanya presentasi kepada investor disebut pitching. Atau seseorang yang mau bekerja sama, menulis buku, membuat film, membuat sebuah project, kita presentasi pitching untuk membangun kerjasama. Di business network marketing kita sangat mengenal dengan prospek. Sebetulnya prospek ini juga bahasa Inggrisnya secara literally-nya, prospecting itu sesuatu yang di masa depan, yang disekarangkan, sehingga sesuatu peluang usaha. Makanya kita mengenal dengan presentasi peluang usaha. Apa yang dilakukan pada saat melakukan presentasi peluang usaha? Tentu saja kita sudah banyak belajar di video-video lainnya. Ada juga di kita ada video tentang bagaimana teknik presentasi peluang usaha. Nah, sekarang lengkapnya bagaimana kita akan fokus
pada supaya Bapak Ibu punya skillnya, punya pengetahuannya supaya bisa dilatihkan untuk mampu melakukan presentation skill. Spesifiknya adalah untuk mampu melakukan presentasi peluang usaha. Bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti presentasi peluang usaha di TSI, ada banyak cabang-cabangnya atau banyak sub-subnya, bukan hanya secara keseluruhan. Yang pertama apa? Presentasi tentang produk. Nah, apapun kenapa dibeda-bedakan, nanti kita akan bahas. Apa yang membedakan presentasi produk dengan presentasi marketing plan? Saya sebutnya MP, atau peluang usaha ini pemasarannya seperti apa? Ini tentang what, ini tentang how. Jadi ini tentang apa produk, dan how, bagaimana caranya memasarkan produk dan mengembangkan jaringannya. Maka disebut dengan presentasi peluang usaha, khususnya adalah siapa yang menjelaskan produk, siapa yang menjelaskan MP atau marketing plan-nya, siapa yang menjelaskan tentang perusahaannya. Nah, perusahaannya, apa yang dipresentasikan dari produk? Ya produk-produknya, baik manfaat, baik jenis-jenisnya, harganya, kemudian juga tentang pengetahuan kalau produk kita tentang cukainya. MP, oh banyak. MP tentang adalah benefit menjadi members apa, kemudian cara mengembangkannya apa, benefit apa saja selain cashback, selain bonus, apalagi ada bonus bintang, ada bonus pembelanjaan, ada bonus stokis, ada bonus master stokis, dan lain-lain di MP. Tentang perusahaan, apa yang kita presentasikan? Oh, tentang keunggulan perusahaan, tentang bagaimana fitur-fitur yang ada di perusahaan, tentang siapa pemilik perusahaan, tentang visi perusahaan mau dibawa kemana, tentang legalitas perusahaan, tentang bagaimana perusahaan ini sudah berdiri lebih dari 10 tahun, tentang keunggulan-keunggulan perusahaan apa saja. Dan juga di presentasi peluang usaha, kita juga perlu belajar bagaimana cara mempresentasikan orang atau edifikasi, kita mengenalnya. Edifikasi atau mempresentasikan siapa yang akan berbicara di peluang usaha. Kita menjadi MC, kita akan menyambut seseorang. Kalau tidak salah ada videonya ya Kang ya. Kita ada video tentang edifikasi. Namanya apa ya? Edifikasi, effective edification. Nanti dicek di kolom komentar, di kolom deskripsi kita akan ada tuh video tentang edifikasi. Nanti tolong ditambahkan. Jadi di sana ada tentang bagaimana kita mengedifikasi atau memperkenalkan orang. Memperkenalkan produk, mempresentasikan marketing plan, mempresentasikan perusahaan, dan juga mempresentasikan edifikasi. Kita akan bahas dalam video-video berikutnya, fokus pada bagaimana presentasi kita terkait dengan presentasi peluang usaha. Baik produk, MP, perusahaan, maupun edifikasi. Saksikan di video berikutnya.